Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sehari menjelang Hari Nyepi, umat Hindu di Buleleng menggelar upacara Taur Agung Labuh Gento. Polisi menyita 117 karung pakaian bekas impor ilegal dari 2 tersangka di Kampung Kodok, Tabanan. Seorang warga Kabupaten Jemberana menekuni usaha pembuatan dupa dengan omset hingga miliaran rupiah. Polda Bali menyita 117 karung pakaian bekas impor ilegal dari 2 tersangka di Kampung Kodok, Tabanan. Kedua tersangka ditangkap polisi di tempat tinggal masing-masing. Ratusan karung pakaian bekas impor yang disita sebelumnya disimpan di sebuah gudang di Kampung Kodok. Pakaian bekas tersebut didatangkan dari Malaysia dengan tujuan Medan. Barang ilegal tersebut selanjutnya dikirim ke Bandung untuk didistribusikan ke beberapa kota. Akibat tindak pidana ini, negara dirugikan hingga 1 miliar rupiah lebih. Dari hasil penyelidikan, barang tersebut masuk ke Bali, bukan langsung impor dari luar ilegal itu masuk ke Bali, tapi jalurnya melalui pengiriman dari Malaysia masuk melalui pelabuhan atau jalur tikus di wilayah Tanjung Balai Asahan, Medan, Sumatera Utara, dan Kuala Tungkal, Jambi. Setelah itu barang bergeser ke wilayah Pasar Gede Bage di wilayah Bandung, Jawa Barat. Nah, dari wilayah tersebut kemudian bergeser kembali untuk diedarkan di Bali. Pengepulnya itu tadi yang saya sampaikan ada di wilayah Tabanan. Nah, dari Tabanan inilah kemudian beredar sampai ke pedagang-pedagang eceran. Kerugian negara dari hasil hal ini sebagaimana hitungan kurang lebih berjumlah 1 miliar 170 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara. Pakaian bekas impor ilegal dilarang pemerintah karena mematikan UMKM dan berpotensi menyebarkan virus penyakit. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polres Bangli menangkap 4 tersangka kasus pencurian. 1 tersangka merupakan seorang ibu rumah tangga yang mencuri emas seberat 80 gram. Tersangka Luh Puspa ditangkap polisi di wilayah Kecamatan Kintamani. Dalam menjalankan aksinya, tersangka berpura-pura menjual pupuk ke rumah warga. Saat rumah korban sepi, tersangka mencuri perhiasan emas dan dijual untuk membayar utang. Pupuk lemekan ya, ke rumah-rumah. Kemudian ketika memang ada rumah-rumah sepi, kosong, dia masuk, kemudian di sanalah dia memeriksa lemari, memeriksa barang-barang sehingga ditemukan barang berharga. Nah, kemudian waktu itu dia menemukan rumah kosong yang kebetulan berisi emas. Ya. 3 orang lainnya merupakan tersangka kasus pencurian motor, hewan ternak, dan pembobol toko. Para tersangka telah ditahan di Mapores Bangli untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.
Larangan menggunakan motor bagi wisatawan asing sempat memunculkan polemik. Kepala Dinas Pariwisata Bali menegaskan, kebijakan tersebut sudah memiliki dasar hukum. Larangan itu sesuai peraturan gubernur tentang tata kelola pariwisata Bali. Setiap wisatawan diwajibkan menggunakan sarana transportasi milik agen perjalanan wisata. Pergub 28 tahun 2020 mengenai tata kelola pariwisataan budaya Bali ini sudah jelas. Intinya adalah bagaimana wisatawan itu yang datang adalah wisatawan yang berkualitas, berperilaku tertib dengan selalu menggunakan sarana transportasi usaha jasa. Sekarang yang berkualitas itu tidak hanya kita ngomongin orang asing, karena di Pergub 28 tata kelola ini semua termasuk teman-teman stakeholder pariwisata. Bahasanya sih memang sebenarnya pinginnya Pak Gub itu adalah wisatawan yang datang ke Bali aman. Kalau memang dirasakan memang kita lihat sendiri kan wisatawan kayak ugal di jalan, ya kan, tidak menahan, kan berbahaya juga itu. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan Polda Bali terkait pelaksanaan aturan tersebut. Seluruh pihak diminta bekerjasama untuk menciptakan pariwisata Bali yang lebih berkualitas. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.